Halo, ketemu lagi dengan saya, Dani Kosasi, di dalam channel Disruption. Dani's Insight on Strategy, Startup, Technology, and Innovation. Nah, saya mau cerita nih, karena pada suatu waktu, baru-baru aja, ada teman saya, seorang startup founder, yang baru saja mendapatkan pendanaan series B. Wah, tentunya senang dong. Tapi ketika dia mulai ngobrol dengan saya, dia langsung mulai ya mungkin gosip atau gibah gitu. Dia bilang gini, Mas, tahu nggak kalau sekarang ini startup itu seperti dijadikan bisnis sapi gelonggongan. Wah, ketika saya dengar, agak bingung, aneh, apa sih itu bisnis sapi gelonggongan? Saya tanya balik lagi ke dia, Mas, maksudnya apa? Tolong ceritain dong. Nah, terus dia bilang gini, Mas tahu nggak sapi gelonggongan itu seperti apa? Nah, kalau di daerah-daerah nih, banyak pasar ternak ya, seperti sapi, kambing, domba. Nah, itu penjual-penjual, terutama penjual sapi, yang melakukan praktek kecurangan. Wah, seperti apa Mas praktek curangnya? Ya gini Mas, kan kalau misalnya pasar ternak itu, terutama sapi, mereka itu harganya kan berdasarkan berapa berat per kilogramnya. Nah, jadi biasanya nih sebelum dibawa ke pasar, para peternak sapi yang curang ini, mereka memaksa sapi-sapi ternak mereka dengan diberi minum air yang sebanyak-banyak mungkin. Wah, benar-benar kayak dipaksain Mas. Loh, kenapa kok bisa kayak gitu? Iya Mas, karena biar beratnya nambah. Walaupun beratnya itu dari air doang Mas. Waduh, emang kenapa? Lah iya Mas, kalau misalnya tambah berat badannya kan akhirnya ketika dijual di pasar, memang wah ternyata ini berat banget. Harganya jadi melambung Mas. Nilainya kan tinggi kan harga jualnya. Wah, iya ya. Benar juga ya. Nah, terus dia melanjutkan. Nah, tapi Mas, ketika sapi ini dibawa, disembeli, kemudian dipotong-potong gitu ya menjadi daging, yang ada, wah ketahuan ternyata isinya air doang. Ya, dagingnya sedikit sekali gitu. Jadi banyak yang kecele gitu, Mas. Nah, itulah yang namanya sapi gelonggongan. Oh, gitu ya. Menarik juga tuh ceritanya. Terus apa hubungannya kayak startup? Nah, dia bilang kayak gini, Mas, sama aja lah kayak startup nih, sekarang banyak nih yang dinaik-naikkan valuasinya. Ibaratnya tuh kayak diberi minum air yang sebanyak mungkin biar kelihatan kayak berat gitu ya, biar kelihatan kayak valuasinya tuh tinggi, biar dikasih lah itu semua pendanaan macam-macam, kemudian PR-nya dibesar-besarkan, kemudian image-nya dinaik-naikin, kemudian wah dibilang lah ini bahwa startupnya bagus dan segala macam, padahal isinya nggak ada Mas. Wah, yang bener aja nih gitu kan. Saya mulai mikir juga, oh iya bisa juga ya, banyak yang terjadi seperti itu tuh. Nah, jadi dia bilang lagi bahwa ya itulah Mas, startup jadi komoditas, kemudian dijadikan seperti bisnis sapi gelonggongan yang valuasinya tinggi, nilainya tinggi, tapi ketika dilihat dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Ya itu Mas, banyak yang terjadi dan kita lihat sendiri nih, banyak yang udah mendapatkan status kayak unicorn gitu ya, statusnya wah sampai berapa besar pendanaannya, sampai jutaan, sampai miliaran US dollar, tapi ketika masuk ke IPO ataupun masuk ke dalam exit gitu, wah ternyata isinya nggak ada. Oh iya ya, benar juga tuh kamu. Ya, tapi ya jangan sampai lah kita kayak gitu ya, startup kita dijadikan kayak seperti sapi gelonggongan gitu guys, jadi mesti hati-hati. Nah guys, sebenarnya bisnis sapi gelondongan ya, startup dijadikan bisnis seperti ini itu banyak loh sekarang fenomenanya. Kalau yang di global nih kita lihat dari kasusnya Theranos, kemudian FTX, kemudian Frank, itu banyak sekali yang mereka melakukan unethical things seperti fraud ya, menambah-nambah yang namanya account, kemudian
nambah-nambah yang namanya subscriber, padahal itu akunnya fiktif atau subscribernya tuh dia dibikin-bikin aja ada, padahal nggak benar-benar ada. Nah itu yang mesti hati-hati, bahwa kalau kita sekarang melihat startup yang begitu cepat naik gitu ya, valuasinya cepat sekali tinggi, tapi kita lihat apakah memang benar bagus atau enggak. Jadi kita harus berpikir kritis, jangan sampai hanya menelan aja beritanya seperti itu dan kita langsung puja-puji, wah ini startupnya bagus banget. Nah kita harus benar-benar bisa kritis, dan terutama kalau kita refleksi balik lagi ke startup-startup kita, ya kita jangan sampai mau dijadikan sapi gelonggongan ya guys ya. Terutama ketika dengan visi nih, jangan sampai kita nanti dikejar-kejar harus cepat menaikkan valuasi, harus cepat kita bakar duit, harus cepat kita selalu customer acquisition ya, padahal isinya kita sendiri, operasional kita sendiri nggak kuat dan nggak ada, cash flow kita sendiri nggak bagus. Nah itu harus hati-hati. Nah itulah insight yang saya dapatkan dan saya mau sharing pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di dalam channel berikutnya di Disruption, Dennis Insight on Strategy, Startup, Technology, and Innovation. Oke.